Shalom adik-adik semuanya. Kali ini kita akan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan PA GPIB Margo Mulyo Batu secara online. Jangan lupa untuk duduk manis, siapkan Alkitab kalian, dan jangan lupa untuk terus fokus mendengarkan firman Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Tetap sehat dan semangat ya. Walaupun kita masih melakukan ibadah secara online, kita harus tetap bersyukur karena Tuhan tetap hadir di ibadah kita hari ini. Anak-anak, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars PA dengan semangat. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan kita semua bangsa. Anak-anakku, kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah memberkati kami sepanjang minggu yang lalu dengan begitu banyak berkat melimpah. Pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur dan kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Tuhan, kami rindu untuk bersekutu bersamamu, mendengarkan cerita Tuhan, memuji dan memuliakan namamu. Datanglah di tengah-tengah kami dan berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita bersama-sama membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 9 ayat 1 sampai 3. Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu
Ya Maha Tinggi. Anak-anakku, mari kita memuji Tuhan, lagu dari Kidung Ceria nomor 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Itu hari Tuhanku, Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Anak-anak, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Anak-anak membaca sendiri di rumah ya. Cerita Alkitab hari ini berjudul Beritakanlah kebaikannya kepada semua orang. Diulangi ya. Beritakanlah kebaikannya kepada semua orang. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira gambar apa ya itu? Iya, itu adalah gambar anak-anak yang pilih-pilih teman. Bunda mau tanya, boleh tidak kita pilih-pilih teman? Nah, selain gambar tadi, Bunda masih punya gambar berikutnya. Gambar berikut ini menjelaskan tentang apa ya? Ya, ada seorang anak yang sedang menolong temannya yang terjatuh dari sepeda. Seandainya, Bunda mau tanya, suatu saat kalau kalian lagi jalan-jalan, kemudian bertemu dengan seseorang yang belum kalian kenal dan dia sangat membutuhkan pertolongan adik-adik, apakah anak-anakku mau menolong mereka? Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus, bolehkah kita pilih-pilih teman? Bolehkah kita pilih-pilih orang yang akan kita tolong? Mau tahu jawabannya? Yuk, kita belajar dari kisah para rasul. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Pada waktu itu, orang-orang Yahudi beranggapan bahwa Injil Kristus itu hanya untuk orang-orang Yahudi, bukan untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Itu anggapan mereka. Padahal menurut Tuhan Yesus, karya keselamatan Tuhan itu berlaku bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Efesus untuk menceritakan tentang rahasia Yesus, bahwa
orang-orang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menjadi ahli waris dan menjadi anggota persekutuan tubuh Kristus. Rasul Paulus di sini mengatakan dengan tegas bahwa di hadapan Allah semua orang itu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Nah, di tengah keberagaman yang ada, baik itu orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, telah disatukan oleh kasih karunia Allah. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan tentang penciptaan Allah pada manusia. Jadi, waktu pertama kali Tuhan menciptakan manusia, semuanya berbeda, tidak ada yang sama. Ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit hitam. Ada yang tubuhnya tinggi, ada juga yang pendek. Ada orang Jawa, ada juga orang Batak, ada juga orang Manado. Dan masih banyak suku-suku dari daerah-daerah yang lain. Tapi anak-anakku, dengan berbagai keragaman yang ada, Tuhan ingin bahwa kita semua adalah sama. Jadi di mata Tuhan kita mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, marilah kita senantiasa menyampaikan kasih karunia Allah atau kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang tanpa pilih-pilih. Jadi, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus berteman dengan siapapun dan melakukan kebaikan juga kepada semua orang. Tidak pilih-pilih teman dan melakukan kebaikan kepada semua orang, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Demikian cerita Alkitab hari ini. Kiranya bisa membawa berkat buat anak-anak semua. Ingat, beritakan kebaikannya kepada semua orang. Bermacam-macam orang di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lautnya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Anak-anak, mari kita tutup ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Ajarkan kami anak-anak-Mu untuk berani memberitakan kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang tanpa pilih-pilih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami mohon perlindungan daripada-Mu untuk minggu yang baru ini. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan memberkati orang tua kami, keluarga kami, dan semua yang kami kasihi. Biarlah kami diberkati Tuhan dan dijauhkan dari segala macam sakit, penyakit, dan mara bahaya. Tuhan berkenan mengampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jesus loves the little children. Anak-anakku
anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk merayakan Hari Kemerdekaan negara kita tercinta, 17 Agustus, Pelkat PA akan mengadakan berbagai macam lomba, antara lain untuk kelas TK, lomba menyanyikan lagu bendera merah putih sambil memegang bendera. Untuk kelas kecil, lomba menyanyikan lagu 17 Agustus. Untuk kelas tanggung, lomba cipta dan baca puisi. Video dikirimkan ke grup WA orang tua mulai tanggal 16 Agustus sampai tanggal 23 Agustus 2020. Bunda berharap semua anak layan untuk terlibat dalam lomba-lomba tersebut. Dan kami mohon dukungan dari para orang tua untuk memberikan motivasi kepada anak-anak untuk mau mengikuti lomba-lomba tersebut. Nah, anak-anakku, demikian IHMPA kita hari ini. Anak-anakku, tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan. Dan jangan lupa rajin berdoa, baca Alkitab, dan juga baca Sabda Bina Anak harian. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.